Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Iswanauli, NPM 2464008. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas Poltrik Teknik Sistem Transportasi, yaitu identifikasi dan analisis black spot lalu lintas yang diampu oleh Bu R. Agustina Wardani, STMT. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu tingginya kecelakaan di Indonesia. Dari data BPS 2024 mencatat ribuan korban jiwa akibat kecelakaan setiap tahunnya menjadikan isu ini krusial dalam bidang transportasi. Terus faktor penyebab kompleksnya yaitu interaksi antar faktor manusia atau kelalaian, kecepatan, kendaraan, kondisi geometrik jalan, hambatan samping, dan lingkungan sekitarnya. Konsep black spot yaitu lokasi atau segmen ruas jalan dengan frekuensi kecelakaan tinggi menurut Ditjen Bina Marga 2007 kurang lebih ada 5 kecelakaan per tahun atau kurang lebih 10 kecelakaan dalam 3 tahun. Lalu ada Jalan Diponegoro Ungaran yang diambil oleh penelitian ini yaitu jalan utama penghubung Semarang Selatan, Jawa Tengah, melalui berbagai jenis kendaraan dengan volume yang tinggi dan tikungan tajam, hambatan sampingnya aktif dan pencahayaannya yang tidak merata. Terus data kecelakaan dari 2021 sampai 2025 di Jalan Diponegoro rata-rata yaitu 14 kecelakaan per tahun. Beberapa titik teridentifikasi lebih rawan dan memerlukan penanganan prioritas dan dari instansi terkait. Lalu ada rumusan masalah, tujuan dan batasan penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah, yaitu satu, bagaimana karakteristik kecelakaan di Jalan Diponegoro tahun 2001 sampai 2021 sampai 2025. Kedua, di mana saja lokasi black spot pada ruas jalan tersebut. Yang ketiga, apa faktor penyebab kecelakaan di lokasi black spot? Yang keempat, bagaimana rekomendasi penanganannya yang tepat? Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui karakteristik kecelakaan di Jalan Diponegoro 2021 sampai 2025. Kedua, mengidentifikasi lokasi black spot pada ruas jalan tersebut. Ketiga, menganalisis faktor penyebab kecelakaan di black spot. Keempat, memberikan rekomendasi penanganan yang tepat. Untuk batasan penelitian ada empat. Yang pertama, ruas jalan Diponegoro Ungaran panjang segmen mengambil dari kurang lebih 3,5 kilo dari STA 0 sampai dengan STA 3 plus 500. Yang kedua ada data kecelakaan yang digunakan adalah tahun 2021 sampai 2025 yang sumbernya dari Polres Semarang. Yang ketiga ada identifikasi black spot menggunakan metode AEK atau angka ekivalen kecelakaan dan UCL Upper Control Limit. Yang keempat ada analisis faktor penyebab berdasarkan data kecelakaan dan survei kondisi lapangan. Lalu ada tinjauan pustaka dan ringkasan konsep utama, yaitu pertama keselamatan lalu lintas, dipengaruhi oleh tiga faktor triple E, engineering, perbaikan geometrik dan fasilitas keselamatan, education, sosialisasi keselamatan berlalu lintas, enforcement, yaitu penegakan hukum lalu lintas yang diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2002, tahun 2009. Lalu ada faktor penyebab kecelakaan, yaitu faktor manusia, kelelahan, mengantuk, kecepatan berlebihan. Faktor kendaraan, yaitu rem, blong, ban yang tidak normal atau kempes, dan sistem kemudi yang tidak normal. Yang ketiga ada faktor jalan, yaitu tikungannya yang tajam, marka yang putar, dan tidak ada guardrail. Yang keempat, faktor lingkungan, yaitu cuaca, hambatan samping, dan sebagainya. Lalu ada definisi black spot. Black spot merupakan titik atau segmen jalan dengan kecelakaan tinggi. Kriterianya yaitu kurang lebih 5 kejadian per tahun atau dari 10 kejadian dalam 3 tahun yang dikutip dari Ditjen Bina Marga 2007. Ditandai kondisi geometrik buruk, fasilitas keselamatan minim, hambatan samping yang tinggi. Selanjutnya ada metode AEK dengan rumus yaitu 12 kali MT yaitu kecelakaan yang meninggal dunia plus dalam kurung 3 kali LB plus 3 kali LR plus 3 kali K dengan karakteristik MT yaitu meninggal, LB luka berat, LR luka ringan, dan K kerugian materi. Memberikan bobot keparahan setiap kejadian kecelakaan. Selanjutnya ada metode UCL dengan rumus I plus rho akar
dengan rata-rata kecelakaan yang motor per tahun CI 95%, M panjang segmen per kilometer, lokasi black spot bila nilai kecelakaan lebih besar dari UCL. Jenis kecelakaan, yang pertama ada depan belakang atau rear end, yang kedua ada depan depan head on, yang ketiga ada samping side collision, tunggal atau single vehicle, beruntun atau multi vehicle, dan kendaraan versus pejalan kaki. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu lokasi dan jenis penelitian. Lokasi diambil di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang, STA 0+00 sampai 3+500 atau kurang lebih 3,5 km. Jenis penelitian yaitu kuantitatif degresif dengan survei lapangan. Waktu survei pagi jam 6 sampai jam 9 sampai sore jam 15 sampai 18 WIB pada hari kerja. Lalu jenis dan sumber data. Yang pertama ada data primer, yaitu geometrik jalan, kondisi marka atau rambu lalu lintas, hambatan samping, kecepatan kendaraan, dan dokumentasi lapangan. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data kecelakaan 2021 sampai 2025, peta jalan, PLHR dari Dinas PU Kabupaten Semarang. Lalu ada alur analisis data. Yang pertama analisis karakteristik kecelakaan. Yang kedua pembagian subsegmen. Ketiga hitungan AEK. Keempat hitungan UCL. Kelima identifikasi black spot. Dan yang terakhir yang keenam analisis faktor rekomendasi. Lalu ada diagram alir penelitian. Yaitu dengan urutan pertama identifikasi masalah. Selanjutnya studi literatur. Lalu setelah itu pengumpulan data. Di pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Lalu setelah lalu setelah lalu selanjutnya dari data itu datanya selanjutnya langsung diolah untuk mendapatkan analisis karakteristik kecelakaan. Setelah mendapatkan analisis karakteristik kecelakaan, lalu menghitung AEK dan juga menghitung UCL-nya. Lalu setelah dihitung keduanya, apakah AEK atau UCL yang black spot atau bukan black spot. Lalu penentuan, selanjutnya ada analisis faktor penyebab kecelakaan, dilanjutkan dengan rekomendasi penanganan black spot, lalu ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada hasil karakteristik jalan dan data kecelakaan. Karakteristik jalan Diponegoro yaitu tipe jalannya 2/2 UD atau 2 jalur 2 arah, lebar jalan 7 meter, lebar bahu 1,5 meter, panjang segmen 3,5 km, hambatan sampingnya sedang sampai tinggi, permukaan baik, penerangannya tidak merata, ada beberapa segmen yang gelap, fasilitas keselamatan, marka pudar, guardrail terbatas. Lalu ada data kecelakaan dari 2021 sampai 2025. Ada total 70 kejadian dengan 17 meninggal dunia, 30 luka berat, dan 54 luka ringan. Dengan kerugian materi kurang lebih 505 juta rupiah. Sebenarnya dari distribusi dan karakteristik kecelakaan, pada tabel tersebut dijelaskan pada 2021 terjadi 12, 2022 15, 2023 18, 2024 14, dan 2025 ada 11 kasus. Lalu waktu kejadiannya siang sore pukul 12 sampai 18, mendominasi dengan 40% kejadian berkaitan dengan jam sibuk aktivitas masyarakat. Dengan jenis kendaraan, sepeda motor terlibat yang paling banyak. Diikuti dengan kendaraan ringan dan kendaraan berat. Faktor penyebabnya yaitu paling besar human error ada 50%, dominan, kecepatan berlebih 25%, dan kondisi jalan 14,3%. Identifikasi black spot metode AEK NUCL. Untuk perhitungan UCL, ruas jalan Diponegoro tercantum pada tersebut dengan hasil yang lalu ada rekapitulasi black spot dengan STA yang pertama BS1 statusnya didapatkan black spot, dengan BS2 black spot, BS3 juga black spot, untuk S4 dan S5 tidak ada black spot atau kurang dari hitungan.
Selanjutnya ada analisis faktor penyebab kecelakaan per black spot. Yang pertama PS1 dapatkan hasil AEK sama dengan 52. Manusia, kecepatan berlebih saat memasuki tikungan plus turunan tidak mengantisipasi gradien. Jalan tikungan radius kecil, R sama dengan 30 meter, gradiennya 7% tanpa guardrail marka pudar. Lingkungan tidak ada penerangan jalan di malam hari. Faktor kendaraan rem tidak optimal pada kondisi jalan menurun. Untuk PS2, HEK sama dengan 100 atau tertinggi. Faktor manusia tidak memperhatikan kendaraan berlawanan lalai saat belok di persimpangan. Faktor jalannya persimpangan 4 arah tanpa traffic light, stop line tidak jelas. Faktor lingkungannya pedagang kaki lima dan parkir liar memperburuk jarak pandang pengemudi. Yang faktor kendaraan, dominasi kendaraan umumnya baik, bukan faktor dominan. Untuk PS3, EK-nya yaitu didapat hasil 74. Faktor manusia kelalaian akibat banyak gangguan aktivitas pasar pagi sampai sore. Jalan, hambatan samping sangat tinggi, badan jalan terhadap pintu parkir liar NPKL. Lingkungan berjalan kaki menyeberang sembarangan, kapasitas jalan turun signifikan. Untuk kendaraan beragam jenis konflik dengan berjalan kaki meningkat. Selanjutnya ada rekomendasi dan penanganan black spot. Untuk PS1, untuk jangka pendeknya yaitu pasang lampu peringatan tikungan dan turunan, cat ulang marka jalan and chevron. Untuk jangka panjangnya, pasang guardrail permanen di sisi tikungan, perbaiki geometri atau pelebaran radius tikungan, pasang penerangan jalan and speed bump. Untuk PS2 yang prioritas sangat tinggi, untuk jangka pendeknya penertiban PKL dan parkir liar di persimpangan, pasang cermin tikungan atau convex mirror. Jangka panjangnya ada pasang traffic light di persimpangan 4 arah, cat zebra cross and stop line yang jelas, pasang rambu hati-hati persimpangan. Untuk yang PS3, pertama ada jangka pendek, yaitu pasang rambu batas kecepatan dan peringatan pasar, tambah petugas pengatur lalu lintas jam sibuk. Untuk jangka panjangnya penertiban dari lokasi PKL Pasar Bandarjo, sediakan kantong parkir atau off-street parking, lalu bangun fasilitas penyeberangan plus pagar pengaman. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu pertama karakteristik kecelakaan, total 70 kecelakaan pada tahun 2021 sampai 2025 rata-rata 14 per tahun. Didominasi tabrakan depan belakang yaitu sebesar 34,3%, terjadi siang sampai sore 40%, melibatkan sepeda motor 54,3%, faktor manusia atau human error menyebab utamanya yaitu 50%. Kedua ada 3 lokasi black spot teridentifikasi yaitu PS1, PS2, dan PS3. Faktor penyebab dominan PS1 geometri jalan, PS2 tidak adanya lampu lalu lintas dan jarak pandang terbatas akibat PKL. PS3 hambatan samping sangat tinggi yang mereduksi kapasitas jalan. Yang keempat ada rekomendasi penanganan. Prioritas sangat tinggi yaitu pemasangan traffic light di PS2, prioritas tinggi guardrail plus marka ulang di PS1, penerimaan PKL plus kantong parkir di PS3. Untuk jangka pendek rambu tambahan dan marka ulang ketiga lokasi tersebut. Untuk sarannya yang pertama untuk Dinas PU dan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang untuk segera tangani ketiga black spot prioritas PS2 yang diprioritaskan PS2 AEK tertinggi yaitu dengan nilai 100 alokasi anggaran untuk pemasangan traffic light, guardrail, dan fasilitas penyeberangan. Untuk Polres Semarang, tingkatkan frekuensi patroli dan penindakan pelanggaran lalu lintas khususnya di lokasi black spot pada jam-jam sibuk. Pengelolaan pasar berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengatur penempatan pedagang dan parkir agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Untuk pemerintah Kabupaten Semarang, lakukan evaluasi berkala kondisi kesehatan jalan di Ponorogo minimal setiap 2 tahun sekali agar penanganan tepat sasaran. Untuk penelitian selanjutnya yaitu tambahkan VLHR dalam perhitungan angka kecelakaan dan gunakan metode accident rate untuk analisis lebih komprehensif. Untuk masyarakat dan pengguna jalan, yaitu tingkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas melalui program pendidikan lalu lintas di sekolah dan sosialisasi di lingkungan sekitar Jalan Diponegoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.